Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan mengenai penyusunan tes esai beserta pedoman penilaiannya pada jenjang sekolah menengah pertama. Nah, kita masuk ke dalam pengertian asesmen esai. Menurut Zainal Arifin, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2017, asesmen esai adalah penilaian untuk menilai hasil belajar dengan cara membangun sendiri jawaban dan tanggapan atas masalah tanpa ada pilihan jawaban. Oke, selanjutnya yaitu tujuan asesmen tes esai. Kita tahu bahwa tes esai sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan menelaah peserta didik, di mana peserta didik diharapkan dapat menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah, mencoba merumuskan hipotesis, menyusun dan mengekspresikan gagasannya, serta menarik kesimpulan dari pemecahan masalah tersebut. Sehingga dapat kita tahu bahwa tujuan asesmen esai yaitu untuk menilai proses pembelajaran yang dijalankan guru dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik pada seluruh aspek kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Kelebihan dari tes asesmen esai sendiri, yang pertama pembuatan soal relatif mudah dalam waktu singkat. Kenapa dalam waktu singkat? Karena materi yang diambil juga cukup sedikit. Nah, yang kedua dapat melihat proses berpikir dan ketelitian siswa. Nah, karena di asesmen esai ini kita dapat melihat seberapa paham siswa tersebut. Nah, yang ketiga, siswa bebas mengutarakan ide dan kreativitasnya. Di asesmen esai ini, siswa dituntut untuk menunjukkan bagaimana dia mengkreasikan jawabannya sendiri. Yang keempat, hasil tes dapat mencerminkan kemampuan siswa. Siswa yang tidak paham cenderung memberikan jawaban lebih singkat. Nah, kekurangannya. Yang pertama, ruang lingkup yang disajikan kurang menyeluruh. Materi ini diambil secara sedikit, akan tetapi dipelajari secara mendalam. Yang kedua, penyakoran dipengaruhi oleh subjek subjektivitas penilai. Nah, dari penilai ini, eh, ya, jika kita dinilai oleh satu orang dan kemudian dinilai oleh orang lain, penilaiannya akan berbeda, memengaruhi kesenjangan nilai. Nah, yang ketiga, penilaian hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Jika guru PKN akan menilai PKN dan tidak mungkin menilai pelajaran matematika. Yang keempat, memerlukan waktu yang lama untuk memeriksanya karena jawabannya bervariasi, butuh waktu lama untuk memeriksanya. Baik, ditinjau dari cara penyajiannya, soal esai dibagi menjadi dua. Yang pertama, esai berstruktur, yakni soal ini disajikan secara terperinci menjadi beberapa bagian yang sifatnya saling menunjang. Jadi di soal nanti ada beberapa pertanyaan yang dia itu saling berhubungan. Kemudian pada esai bebas, soal ini disajikan secara global dan tidak terperinci, serta memiliki pengerjaan secara bebas asal jawabannya benar. Jadi pada soal ini, esai bebas ini itu dapat beberapa jawaban tergantung kreativitas siswa, asalkan hasil dari jawaban tersebut benar. Bentuk soal esai dikelompokkan menjadi dua, ditinjau dari pola jawaban siswa dan cara pemberian skor. Yang pertama, bentuk esai objektif. Bentuk esai objektif adalah soal esai yang memiliki sejumlah jawaban dengan rumusan yang pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Nah, soal ini dapat dibuatkan kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Jadi jika ada murid itu pasti sama pedoman persekorannya. Nah, yang kedua itu bentuk esai non-objektif. Nah, di bentuk esai non-objektif adalah soal esai yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pikiran, atau pandangan pribadinya. Nah, di sini pedoman persekorannya itu memiliki rentang sendiri. Jadi, jawaban antara yang lain, antara murid satu dan murid yang lainnya akan mendapat nilai berbeda. Oke, selanjutnya adalah kaidah penulisan soal esai. Kaidah penulisan soal esai sendiri itu ada tiga hal yang mendasari. Yang pertama, berdasarkan materi, berdasarkan konstruksi, dan berdasarkan bahasa. Untuk yang pertama adalah berdasarkan materi. Soal soal harus sesuai dengan indikator. Jadi, soal yang dibuat itu harus mencerminkan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Jadi, soal yang dibuat itu harus memiliki batasan yang jelas
terkait topik agar peserta didik itu tahu sejauh mana sih mereka memerlukan jawaban atau menjawab yang perlu disampaikan. Yang ketiga, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Jadi, pastinya kita memiliki tujuan pengukuran atau tujuan asesmen. Jadi, konten-konten itu harus relevan dengan tujuan dari pengukuran atau asesmennya. Yang keempat, yaitu materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas. Jadi, pastinya itu harus disesuaikan dengan kemampuan atau tingkat pendidikan siswa. Yang kedua, yaitu konstruksi. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Contohnya, mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, dan buktikan. Jadi, eh, kata-kata tanya tadi itu memastikan jawaban dalam bentuk penjelasan, uraian, atau analisis. Yang kedua, buat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Jadi ini tuh instruksi yang rinci tentang bagaimana siswa harus menjawab saat dan sesuai menjawab soal dan sesuai apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan. Ya, yang ketiga, buatlah pedoman penskoran segera setelah soalnya ditulis. Ini tuh membantu dalam jawaban yang dituliskan, menilai jawaban yang konsisten. Dilakukan berdasarkan kriteria yang sama untuk semua peserta. Yang keempat, hal-hal lain yang menyertakan soal seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas memiliki fungsi dan terbaca. Jadi, eh, misal ada soal yang memerlukan grafik, gambar, atau yang lainnya, itu harus mendukung konteks soal. Yang ketiga yaitu berdasarkan bahasa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan komutatif. Pastinya itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami eh, dan tidak membingungkan. Yang kedua, tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, mempertimbangkan segi bahasa dan budaya, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Misal kita ada dari suku Jawa, tidak boleh menggunakan bahasa Jawa saja, tapi harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Oke, yang selanjutnya yaitu metode pengoreksian soal. Di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode bernomor. Di sini guru mengoreksi seluruh jawaban peserta didik keseluruhan sesuai dengan urutan nomor. Yang kedua yaitu metode per lembar. Guru mengoreksi lembar jawaban siswa secara keseluruhan satu persatu. Jadi guru dapat mengoreksi lembar jawaban siswa pertama, baru lembar jawaban siswa yang lainnya. Yang ketiga yaitu metode bersilang. Metode bersilang ini guru tidak mengoreksi hasil jawaban siswa secara mandiri, namun eh, membutuhkan korektor-korektor lain yang dimana nantinya hasil koreksi dari korektor satu ditukar dengan hasil koreksi dengan korektor yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada analytical method, sorting method, point method, dan rating method. Dari beberapa metode ini, guru dapat memilih salah satu metode pengoreksian soal eh, untuk dapat menilai hasil jawaban peserta didik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan pedoman peskoran, yang khususnya pada uraian objektif. Yang pertama, tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Yang kedua, setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1 atau jawaban sempurna. Tidak ada skor setengah untuk jawaban yang kurang sempurna atau jawaban yang tidak sesuai adalah 0. Jadi rentang nilai di sini bisa dikatakan 0 sampai 1. Yang ketiga, yaitu jika satu pertanyaan memiliki beberapa subpertanyaan, perincilah satu kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci subjawaban dan buatlah skornya. Yang keempat, yaitu jumlahlah skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal. Jumlah skor ini dinamakan skor maksimum. Yang kedua, uraian non-objektif. Yang pertama, tuliskan garis-garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pedoman atau dasar dalam memberi skor.
Yang kedua, tetapkan rentang skor untuk tiap garis besar jawaban. Nah, penetapan rentang skor ini dilakukan oleh pembuat soal. Yang ketiga, pemberian skor pada setiap jawaban bergantung pada kualitas jawaban yang diberikan oleh peserta didik, tergantung dengan kreativitas peserta didik dan analisis peserta didik tersebut. Yang keempat, jumlahkan skor-skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor peserta didik. Jumlah skor tertinggi dari setiap kriteria jawaban disebut skor maksimum dari suatu soal. Yang kelima, periksalah soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik sebelum pindah ke nomor yang soal yang lain. Tujuannya untuk menghindari pemberian skor berbeda terhadap jawaban yang sama. Yang keenam, jika setiap butir soal telah selesai diskor, hitunglah jumlah skor perolehan peserta didik untuk setiap soal. Kemudian hitunglah nilai tiap soal dengan rumus nilai sama dengan A per N kali B, di mana A A itu skor perolehan peserta didik, N skor maksimum tiap butir soal, B bobot soal. Yang ketujuh, jumlah skor dari beberapa kriteria ini disebut skor maksimum dari satu soal. Baik, dan ini adalah contoh dari kisi-kisi penulisan soal uraian objektif, di mana soal tersebut memiliki jawaban yang pasti, sehingga guru dapat menentukan skor penilaian dari hasil pengerjaan. Mungkin bisa di next untuk melihat pedoman penskoran. Nah, di sini kita memiliki 3 IKTP. Nah, di IKTP 1 mendapatkan skor 1. Bisa di next. Nah, di IKTP 2, di sini kita membagi dua, yakni siswa dapat menentukan UN dan SN. Masing-masing mendapatkan nilai 1. Dan yang terakhir, di IKTP yang ketiga, kita membagi menjadi 3 bagian. Yang masing-masing bagian mendapatkan nilai 1. Hingga total skor akhir atau skor maksimum adalah 6. Nah, ketika siswa dapat menjawab dengan benar, maka total skor siswa adalah 6 skor. Oke, selanjutnya yaitu adalah contoh kisi-kisi dari soal uraian non-objektif. Dapat dilihat di sini ada CP, tujuan pembelajaran, IKTP, kita ada 5 IKTP, lalu ada KKTP dengan level kognitif C2, C3, C4, C5, dan C6. Lalu untuk percobaan penskorannya, untuk nomor 1A, untuk rentang skornya yaitu 0 sampai dengan 4 dengan bobot 20. Lalu untuk 1B, dengan rentang skor 0 sampai 6 dengan bobot 25. Lalu 1C, 0 sampai 2 dengan bobot 10. Lalu nomor 1D, 0 sampai 3 dengan bobot 15 dengan total maksimal skor 13 dan bobot maksimal yaitu 70. Untuk mencari nilai yaitu yang pertama ada rumusnya yaitu skor yang diperoleh oleh siswa per skor maksimal dikali oleh bobot soal. Untuk lebih rincinya kalian dapat mengakses melalui scan atau link di sini. Baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Yang pastinya kita akan menjawab di kolom komentar tersebut. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.